pilihlah kalimat-kalimat ya, bukan encer tapi kental, yang dengan urapan Roh Kudus boleh menjadi berkat orang itu. Jangan terlalu banyak. Kemudian yang ke-11, bagaimana caranya? Secara etika juga, perhatikan sikap duduk dan nafas saudara. Sebaiknya jangan duduk berdampingan. Apalagi kalau pria wanita kurang bagus ya. Berdampingan begini tujuannya apa? Supaya ludah kita ini enggak gerimis, saudara ya. Dan biasanya dengan duduk berdampingan orang merasa bersahabat dan tidak merasa dihakimi atau digurui. Ini perhatikan cara duduk pun sangat menentukan. Yang ke-12, arahkan pembicaraan. Meskipun bertahap ABCD, bahkan tidak harus urutannya ABCD, tetapi saudara harus mengarahkan konseli atau orang yang saudara injili ini sampai kepada keputusan ya atau tidak. Percaya atau tidak, menerima atau tidak. Atau belum, sehingga bisa diberi pelayanan lanjutan. Arahkan sampai ke sana. Kemudian 13, lebih menguntungkan bila bicara dengan orang yang setaraf. Maksud saya begini. Kalau saudara belum pengalaman sebagai murid mau menginjili gurunya ya mungkin sungkan ya, berat dan guru mungkin kurang respect. Alangkah baiknya kalau guru menginjili guru, karyawan menginjili karyawan, ibu rumah tangga dengan ibu rumah tangga, pelajar dengan pelajar dan seterusnya saudara. Dan juga baiknya juga sejenis ya, supaya tidak salah mengerti, pria dengan pria, wanita dengan wanita. 14, bawalah catatan dan bacaan kemana Anda pergi. Yang sama catatan adalah ballpoint atau sepotong kertas atau kartu nama saudara. Ini penting karena seringkali orang bertanya, Pak saya ingin menelpon Bapak, saya ingin melanjutkan diskusi ini, saya ingin ke gereja Bapak dan sebagainya. Atau Bapak rekomendasi buku apa yang bicara tentang iman. Nah ini kita perlu catatan ya sebagai follow up. Ya, dan paling penting juga Alkitab di samping literatur yang lain. 15, aturlah pelayanan lanjutan dan terus mendoakan serta mengadakan pendekatan. Barangkali ada seorang yang keras hati, yang menolak. Saudara jangan putus asa, tetap doakan, lain kali datangi lagi. Mengapa? Orang itu tidak selalu bahagia, orang tidak selalu sehat. Orang tidak selalu kaya. Ada saatnya orang sakit, ada saatnya orang kesepian. Pada waktu itu dia membutuhkan teman. A friend in need is a friend indeed. Kalau saudara tahu pada saat dibutuhkan saudara datang. Saya yakin saudara akan diterima. Dan kalau saudara diterima itu sudah menang 50%. Inilah yang seringkali saya alami saudara. Jangan putus asa. Tunjukkan bahwa saudara serius. Tunjukkan bahwa saudara sungguh-sungguh mengasihi dia. Tunjukkan. Ada satu kesaksian di Pakistan, saudara. Seorang pemain sepak bola, lalu ada misioneri. Di antara mereka ikut klub sepak bola ini. Tapi misioneri ini seperti tadi memakai metode kehadiran. Dia memperhatikan anggota timnya. Lalu sekali waktu ada anggota timnya yang tangannya dibalut karena luka. Lalu dia bertanya dengan serius, kenapa tanganmu, infeksi atau tidak, sudah ada obat atau tidak. Dia hanya bertanya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Sekali waktu pemuda Pakistan ini diusir oleh orang tuanya, dibenci oleh saudaranya, entah karena kasus apa masalah keluarga. Lalu dia bertanya-tanya, kalau orang tuaku mengusir, saudaraku juga mengusir aku, siapa yang paling dekat dengan aku? Siapa yang bisa menolong aku? Ingatlah dia akan misioneri ini dan singkat ceritanya akhirnya dia menjadi anak Tuhan. Nah ini dan masih banyak contoh yang lain. Mungkin seri yang berikutnya saya hanya memberikan kasus-kasus di dalam penginjilan ini. Sehingga bisa memberi bekal kepada saudara yang lebih praktis lagi. Sekarang saya akan tutup dengan sebuah catatan. Untuk langkah awal, kalau saudara tadi masih belum berani sebagainya, pakailah sarana. Misalnya buklet 4 hal,
atau juga literatur yang lain. Yang kedua, membawa Alkitab, apalagi kalau itu terlalu besar, belum tentu selalu menguntungkan. Karena apa?